Halo teman-teman semuanya, apa yang kalian lakukan sekarang? Mulai bekerja, bertemu dengan teman-teman, belajar online, atau masih di rumah saja? Yang di rumah saja, apa sih yang kalian rindukan? Nongkrong, bertemu dengan teman, atau yang lainnya? Nah, udah 2 bulan nih setelah kasus pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia, kita semua tahu bahwa Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk bisa hidup berdampingan dengan virus corona. Pemerintah menyebut rencana ini dengan sebutan New Normal. Sayangnya, banyak dari masyarakat memiliki persepsi yang salah tentang new normal. Mereka hidup seakan-akan virus ini sudah tidak ada. Padahal hal itu salah. Sebenarnya, virus ini masih berdekatan dengan kita. Menurut data yang ada, jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi semakin meningkat setiap harinya. Mengapa hal itu terjadi? Karena banyak dari mereka melupakan anjuran physical distancing dan protokol kesehatan yang sesuai standar. Berikut ini merupakan contoh masalah yang muncul akibat kesalahan pemahaman masyarakat. Jadi sebenarnya, bagaimana maksud dari new normal yang benar? Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Apa gunanya new normal ini? Gunanya untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin. Ada lagi nih yang harus kalian tahu. Pedoman menuju new normal menurut WHO. 1. Harus membuktikan bahwa transmisi virus corona dapat dikendalikan. 2. Meredakan pembatasan dilakukan secara bertahap dan terus mengevaluasi. 3. Sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. 4. Risiko penularan wabah telah diminimalkan di tempat-tempat rentan. 5. Sekolah, tempat kerja, dan tempat penting lainnya telah menetapkan langkah-langkah pencegahan. 6. Masyarakat sepenuhnya dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk hidup new normal. 7. Setiap langkah menuju transisi new normal harus dipantau. New normal masih dianggap baru, sehingga perlu adanya kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus berupaya untuk mendorong edukasi, informasi, dan komunikasi agar masyarakat bisa memahami rencana tatanan new normal dengan baik. Pemerintah pun akan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda di setiap daerah dalam menerapkannya. Bagaimana tindakan tepat yang dapat kita lakukan? Tentunya, kita harus mengubah pola pikir kita, yang mana kita harus menerapkan paradigma sehat. Apa sih paradigma sehat itu? Paradigma sehat merupakan perubahan mindset dari pola pikir mengobati penyakit menjadi pola pikir mencegah penyakit. Dengan kata lain, seseorang menjadi berupaya untuk menjaga dirinya agar selalu sehat. Dari prinsip ini, mari kita merubah pola hidup kita menjadi pola hidup bersih dan sehat. Beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu, kita bisa membawa hand sanitizer, sabun cuci tangan, disinfektan spray, helm pribadi untuk pengguna ojol, menggunakan peralatan makanan dan minum sendiri, tisu, dan selalu menggunakan masker setiap kali bepergian. Ada juga ide yang dapat kita lakukan, seperti menggunakan topi sekolah sekaligus face shield, jaga jarak meskipun di lampu merah dan saat mengantri, bahkan di angkutan umum pun juga bisa. Ingat ya teman-teman, jadi tidak ada lagi tuh yang namanya jabat tangan, apalagi cipika-cipiki. Aktivitas yang dilakukan harus tetap berpegang pada protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan harus selalu mencuci tangan.